أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'amalan bihadits al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Nashkuru Wizarata al-Awqaf wa Syu'un al-Islamiyah ala an hayya lana hadha al-makan al-mubarak لإلقاء المحاضرة العلمية التي هي بعنوان الاستقامة في زمن الفتنة. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. Para ikhwah dan juga para akhwat, saudara dan juga saudari sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah SWT di Masjid Jami' Ad-Dukhan di Qatar ini untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan secara khusus kita hidup di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah. Dan materi yang akan kita sampaikan adalah al-istiqamatu fi zamanil fitnah, istiqamah di zaman fitnah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya orang tua kita, yaitu Nabi Adam dan juga Hawa, telah diciptakan oleh Allah SWT dan dipersilahkan untuk tinggal dahulu di dalam surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Dipersilahkan mereka untuk makan, minum, menikmati apa yang ada di dalamnya, kecuali satu pohon. Iblis yang menyimpan dendam karena dahulu ketika dia diperintahkan untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam, dia membangkang dan dilaknat oleh Allah SWT. Dia berusaha untuk mengeluarkan kedua orang tua kita dari surga, sampai akhirnya keduanya tergoda memakan buah yang terlarang, dan akhirnya Allah SWT menurunkan dan mengeluarkan keduanya dari surga. Sampailah ke bumi ini dan memiliki keturunan, beranak pinak. Dunia yang kita lihat sendiri tidak bisa dibandingkan dengan surganya Allah SWT. Alam yang penuh dengan kelelahan, permainan,
kelalaian, senda gurau, dan surga adalah kampung halaman kita semuanya. Dan dunia bukanlah tempat selamanya, tetapi dia adalah tempat untuk bersinggah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, satu poin yang ingin kita ingatkan di awal pertemuan ini, bahwa kita di sini memiliki tujuan yang sama, ingin pulang ke kampung halaman kita yang sebenarnya, tempat dahulu bapak dan juga ibu kita tinggal, yaitu surga Allah SWT. Dan ini adalah sesuatu yang harus terjadi dan harus kita jalani, yaitu perjalanan kita menuju ke akhirat. Dan iblis sekali lagi, dendam dia belum punah. Dia berjanji untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam dan berusaha untuk menghalangi dengan berbagai cara bagaimana supaya anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam tidak bisa pulang ke kampungnya. Bagaimana supaya anak keturunan Nabi Adam alaihissalam menemani iblis dan juga bala tentaranya menempati neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang sudah ditekadkan oleh iblis, la'anahullah, sebagaimana Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Dan tidak akan bisa sampai kembali ke surga dan pulang dalam keadaan selamat kecuali orang yang memiliki 3 syarat. Pertama, dia harus mengetahui jalan menuju surga. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah tahu jalannya, maka dia harus memiliki bekal. Antum ketika mau pulang kampung ke Indonesia misalnya, maka harus tahu jalannya. Bagaimana caranya? Antum bertanya terlebih dahulu, prosesnya bagaimana? Kalau sudah tahu jalannya, maka kita harus punya bekal. Harus ada modal yang kita siapkan. Mau pulang tapi tidak tahu jalannya, bagaimana dia bisa nyampai? Seandainya seseorang tahu jalan tetapi dia tidak punya bekal, bagaimana dia bisa mencapai tujuan? Dan syarat yang ketiga, terbebasnya dia dari berbagai halangan. Karena syaitan berusaha untuk menghalangi. Seorang sudah tahu jalan menuju surga dan dia berusaha untuk mencari bekal, tetapi kalau dia mengikuti jalan-jalan syaitan, maka ini bisa menjadi sebab tidak sampainya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT,
tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang memiliki bekal iman. Bekal ke sana bukan harta dunia. Bekal ke sana bukan kemewahan. Tapi bekal utama untuk bisa masuk ke dalam surga Allah yang merupakan kampung halaman kita semuanya adalah kembali kepada Allah SWT kelak dalam keadaan kita beriman. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Dan jadi maksud membawa iman adalah orang yang ketika dia meninggal dunia dalam keadaan dia beriman. Ini maksud dengan iman yang merupakan bekal masuknya seseorang ke dalam surga adalah iman yang dia bawa ketika dia meninggal dunia. Adapun seseorang yang di awal dia beriman, tapi menjelang dia meninggal dunia kufur, maka ini tidak bermanfaat dan ini tidak bisa menjadi bekal seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama 50 tahun beriman, kemudian akhirnya dia keluar dari agama Islam, wa na'udzubillahi min dzalik, dan meninggal dalam keadaan dia kafir. Maka iman yang seperti ini tidak bermanfaat di sisi Allah dan tidak bisa menjadi modal masuknya dia ke dalam surga. Secara singkat, orang yang masuk ke dalam surganya Allah SWT adalah orang-orang yang istiqamah menjaga keimanannya sampai dia meninggal dunia. Maka iman yang seperti ini, inilah yang menjadi modal masuknya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dalam salat Isya dibacakan oleh imam, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, beriman dengan hatinya, dengan ucapannya mengatakan Rabbunallah, bukan hanya itu, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah menjaga keimanannya sampai ajal menjemputnya. Berarti di sini ada iman diiringi dengan apa? Istiqamah. Apa balasannya? Maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Ulaika ashabul jannah, merekalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Iman, istiqamah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun atas mereka ketika dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian para malaikat mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Iman dan juga istiqamah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika ditanya oleh Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, ucapkan kepadaku sebuah ucapan di dalam agama Islam yang aku tidak perlu bertanya setelahnya kepada selain dirimu. Meminta nasihat yang ringkas dari Nabi SAW yang akan beliau pegang selamanya sampai dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Nabi SAW menyebutkan di sini dua nasihat yang beliau berikan kepada Sufyan ibn Abdullah. Pertama adalah mengatakan, aku beriman kepada Allah, beriman. Kemudian yang kedua adalah istiqamah. Maka inilah modal untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, orang yang memiliki iman di awal, semangat dengan keislamannya, dengan keimanannya, kemudian diakhiri dengan kekufuran, meninggal dalam keadaan dia bukan sebagai seorang muslim, maka ini tidak akan bermanfaat baginya di akhirat. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dan sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk surga sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu jengkal saja. Menunjukkan betapa dekatnya jarak antara dia dengan surga. Menjaga sholat, mungkin menghadiri majelis ilmu, berada di atas sunnah, tapi sudah ditulis bahwasanya dia adalah penduduk neraka. Akhirnya dia pun mengamalkan amalan penduduk neraka, murtad dari agama Islam, fayadkhuluha, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Iman yang sebelumnya tidak akan dianggap oleh Allah SWT ketika dia murtad kemudian meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang kafir. Maka tentunya menjadikan kita semua perkara ini, menjadikan kita sadar tentang perlunya dan pentingnya seseorang istiqamah di dalam keimanannya. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, syarat yang ketiga untuk bisa masuk ke dalam surga Allah SWT adalah seseorang selamat dari berbagai rintangan, selamat dari berbagai gangguan, halangan yang bisa melencengkan dia dari jalan yang menunjukkan kepada surga Allah SWT. Dan gangguan tersebut
itulah yang dinamakan dengan fitnah. Itulah yang dinamakan dengan fitnah, yang bisa menurunkan keimanan seseorang, bahkan bisa menghilangkan, menghabiskan, menggugurkan keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan, dengan musibah, dan juga dengan kebaikan, dengan kenikmatan, sebagai fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah inilah sekali lagi yang bisa menyebabkan seseorang menyimpang dari jalan Allah, sehingga sulit bagi dia untuk masuk ke dalam surga, atau bahkan bisa menghalangi seseorang dari surga sama sekali. Dan fitnah ini, Bapak Ibu sekalian, semakin mendekati as-sa'ah, semakin mendekati tiupan sangkakala yang pertama, yang kita tidak tahu kapan terjadinya, dan tidak mengetahui terjadinya kecuali Allah. Semakin ke sana, maka fitnah yang bisa menyimpangkan seseorang dari jalan Allah, yang bisa mempersulit seseorang untuk masuk surga, atau bahkan bisa menghalangi seseorang untuk masuk surga, itu semakin besar, semakin hebat, semakin dahsyat. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Hendaklah kalian segera beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di sini Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersegera, tidak menunda-nunda di dalam beramal soleh, sebelum datang fitnah-fitnah yang banyak yang diserupakan oleh Nabi SAW di sini dengan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kenapa dan mengapa beliau SAW menyerupakan fitnah-fitnah tersebut seperti malam yang gelap gulita? Di antaranya adalah karena yang namanya malam ini menyebar rata. Kalau di ad-duha malam, maka juga menyebar ke seluruh tempat yang ada di sekitar, bukan hanya di ibu kota saja, bukan hanya di ad-dukhan saja. Menunjukkan bahwasanya fitnah di zaman tersebut tersebar di mana-mana, merata di mana-mana. Kemudian yang namanya malam gelap, tidak seperti di siang hari. Penglihatan seseorang akan berkurang, dan ini menunjukkan bahwasanya fitnah tersebut menjadikan samar kebenaran. Banyak orang yang ketika terjadi fitnah tersebut bingung, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Ketika melihat pendapat yang pertama, ternyata banyak yang berbicara, banyak yang menguatkan. Kalau diperhatikan seakan-akan itu adalah sebuah
kebenaran. Tapi ketika mendengar pihak yang lain, ternyata juga tidak sedikit yang mengikuti. Dan kalau didengarkan seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Dan ini sudah kita rasakan yang demikian. Dengan banyaknya berita, dengan gencarnya media, banyak perbedaan pendapat dan masing-masing berbicara, menjadi samar bagi sebagian orang. Maka Nabi SAW mengingatkan tentang terjadinya fitnah-fitnah yang dahsyat tersebut. Sampai disebutkan oleh beliau SAW, karena sangat dahsyatnya, bahayanya fitnah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di hari-hari tersebut mungkin ada seseorang yang di waktu pagi dalam keadaan dia beriman, memiliki modal untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT. Wa yumsi kafiran, ternyata masuk waktu sore dia sudah dalam keadaan kafir. Pagi masih bersama kita sebagai orang yang beriman, masih sholat subuh, duhur masih sholat subuh, masih sholat duhur. Ketika masuk waktu sore ternyata dia sudah berubah, bukan saudara kita lagi, sudah menjadi orang yang kafir. Menunjukkan betapa kerasnya, dahsyatnya fitnah di zaman tersebut. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau di waktu sore dalam keadaan dia beriman dan masuk pagi dalam keadaan dia sudah keluar dari agama Islam. Sorenya masih menolong orang Islam, di pagi hari dia sudah mengkufuri agama ini dan justru malah ingin menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya hanya karena sebagian kenikmatan dari dunia ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Disebutkan di dalam lafaz yang lain, yaitu di dalam Sunan Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW mengabarkan al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Ketika terjadi fitnah, maka orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Sebagian ulama ketika mereka menjelaskan tentang hadis ini, mereka memberikan keterangan bahwa maksud Nabi SAW dari ucapan beliau ini adalah pentingnya ketika terjadi fitnah, seseorang berusaha untuk menjauhi fitnah tersebut. Jangan justru malah masuk dan ikut campur di dalam fitnah tadi. Justru dia semakin menjauh, dan semakin jauh dari fitnah maka itu lebih baik. Kalau kita sudah mengetahui tentang pentingnya istiqamah, kemudian yang kedua kita mengetahui bahwa fitnah yang bisa menyimpangkan seseorang dari jalan yang lurus, dari iman di akhir zaman ini semakin kuat dan luar biasa, maka orang yang selamat di zaman tersebut adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Dialah yang bisa bertahan. Adapun orang yang memiliki iman yang lemah, maka ini sangat riskan dan sangat mudah sekali dia menyimpang dari keimanan. Dan sudah banyak yang menyimpang. Sudah banyak yang terjerumus
Dan kita sudah melihat sendiri, tidak dibedakan apakah dia adalah orang Arab atau selain Arab, wanita atau laki-laki, seorang ustadz atau orang awam, yang dahulunya bersama kita membela tauhid, membela sunnah Nabi SAW, ternyata karena besarnya fitnah, akhirnya dia pun menyimpang dari jalan yang lurus. Dan kita sama seperti mereka, sama-sama manusia yang mungkin saja bencana tersebut menimpa kita sebagaimana telah menimpa mereka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu tentunya kita sebagai seorang yang ingin kembali ke surganya Allah SWT dengan selamat, maka kita harus sama-sama dengan ekstra menguatkan iman kita. Semakin besar fitnah, semakin banyak fitnah, maka kita harus semakin memperkuat keimanan yang kita miliki. Kemudian fitnah yang kita sebutkan ada dua macam. Ada fitnah yang berupa syahwat, dan yang kedua adalah fitnah yang berupa syubhat. Ini secara umum fitnah-fitnah yang dahsyat yang tadi digambarkan tersebar, dan kita lihat memang benar-benar tersebar. Sekarang dengan mudah, ya, dengan adanya internet, HP, dan bisa didapatkan HP dengan harga yang bervariasi. Orang yang miskin sekalipun dia bisa menikmati HP tersebut. Orang yang hanya memiliki kuota yang minim atau uang yang minim, dia bisa membeli kuota. Dan disitulah berkumpul dua jenis fitnah ini, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Fitnah syahwat seperti misalnya fitnah yang berkaitan dengan wanita, fitnah yang berkaitan dengan harta. Maka di zaman sekarang sangat-sangat mudah diakses oleh seluruh manusia di desa maupun di kota, anak yang kecil maupun yang sudah dewasa. Dan ini fitnah. Demikian pula fitnah syubhat yang berupa kerancuan-kerancuan berpikir. Semua aliran-aliran yang sesat, masing-masing dari mereka memiliki website. Masing-masing dari mereka menggunakan internet sebagai wasilah dakwah mereka, karena ini adalah wasilah yang efektif dengan dana yang bisa ditekan. Sampailah pemikiran-pemikiran mereka yang sesat dan menyesatkan ini kepada manusia di seluruh dunia. Sehingga manusia, ada sebagian mereka yang terkena fitnah syahwat dan tidak terkena fitnah syubhat. Ada yang sebaliknya, terkena fitnah syubhat tetapi dia tidak terkena fitnah syahwat. Dan ada di antara mereka yang terkena dua fitnah ini, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Tentunya orang yang sukses dan orang yang beruntung setelah dia mengetahui jalan menuju surga dan memiliki bekal berupa keimanan, yang ketiga adalah dia
berhasil menjauhkan dirinya dari fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat ini. Istiqamah sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin seseorang bisa istiqamah, berada di atas jalan yang lurus dengan membawa bekal berupa keimanan dan bisa menghindari fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat kecuali orang-orang yang bersabar. Tidak mungkin istiqomah kecuali orang yang bersabar, yaitu bersabar dalam menghadapi dua fitnah tadi. Ini dua hal yang sangat erat antara istiqomah dengan kesabaran. Siapa orang yang istiqomah? Mereka adalah orang-orang yang bersabar di dunia ini dalam menghadapi fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Lihatlah firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah SWT mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Dan kalau kalian bersabar dan kalian bertakwa, maka tidak akan memudarati kalian tipu daya mereka sedikit pun. Tipu daya musuh, dia menyebar syubhat sebanyak apapun, segencar apapun, kalau kita bersabar dan bertakwa kepada Allah SWT, maka tipu daya mereka tidak akan memudarati kita sedikit. Meskipun kita jauh lebih sedikit daripada musuh, meskipun teknologi yang kita miliki tidak sehebat teknologi yang dimiliki oleh musuh, tapi kalau kita bersabar dalam menjalani agama ini, maka tipu daya tersebut sehebat apapun tidak akan memudarati kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami telah menjadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian bersabar? Berarti untuk menghadapi fitnah tadi, supaya kita istiqamah, maka diperlukan apa yang dinamakan dengan kesabaran. Tidak mungkin istiqamah kecuali orang-orang yang bersabar. Dan Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis yang lain, fa inna min waraikum ayyamas sabri. Sesungguhnya di belakang kalian kelak itu ada hari-hari kesabaran. As-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamri. Bersabar di hari-hari tersebut seperti menggenggam bara api. Orang yang ada bara di depannya kemudian genggam sampai beberapa menit, tidak melakukannya kecuali orang-orang yang bersabar. Dalam keadaan panas tapi dia tidak mau melepaskan, padahal dia bisa saja membuka tangannya dan melemparkan bara tersebut, tapi dia tetap pegang bara tersebut. Maka ada hari-hari sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW di sini, orang yang bersabar di hari-hari tersebut dalam berpegang teguh dengan agama Allah, ini seperti orang yang memegang bara api. Lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Orang yang beramal di hari-hari tersebut, beramal soleh, berpegang teguh dengan agamanya di hari-hari tersebut, dia mendapatkan pahala 50 orang yang beramal seperti amalannya. Sebagian sahabat
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendengar sebuah hadis yang isinya luar biasa. Di hari-hari tersebut dia mengamalkan sebuah amalan dilipat gandakan, seakan-akan dia mengamalkan amalan yang dilakukan oleh 50 orang. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ajru 50 rajulan minna aw minhum?" Yang engkau maksud 50 orang di antara kami, yaitu para sahabat, atau 50 orang di antara mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, "Bal ajru 50 minkum," bahkan 50 atau pahala 50 orang di antara kalian, yaitu para sahabat. Padahal satu orang sahabat saja pahalanya dibandingkan dengan orang lain selain sahabat ini sudah dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis, "Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Sungguhnya salah seorang di antara kalian, seandainya dia berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, kalau dibandingkan dengan sedekah 1 mud yang dikeluarkan oleh seorang sahabat, maka pahala yang didapatkan oleh kita yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud tidak akan menyamai, tidak akan sepadan dengan pahala yang didapatkan oleh seorang sahabat yang bersedekah dengan 1 mud makanan. Bahkan beliau mengatakan wala nasifahu, bahkan separuhnya juga tidak. Seandainya dia berinfak dengan setengah mud, tetap pahala seorang sahabat tadi lebih besar daripada 1 gunung emas yang kita infakkan. Itu baru salah seorang sahabat. Lalu bagaimana dengan 50 orang sahabat? Tapi orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman, di saat penuh dengan fitnah, dan dia masih berpegang teguh dengan Islam, menjaga salatnya, menjaga tauhidnya, menjaga sunnah Nabi SAW, akan dilipat gandakan mendapatkan pahala 50 orang di antara sahabat Nabi SAW. Maka ini menunjukkan bahwa cara untuk istiqamah adalah dengan kita bersabar dalam menghadapi fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat tersebut. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah orang yang sama-sama mereka bersabar dalam menghadapi fitnah syahwat, dalam menghadapi fitnah syubhat, terkadang juga ada fitnah di antara kita, ada permasalahan di antara kita. Maka bagaimana sikap kita? Kembali kita bersabar dalam menghadapi ujian yang terjadi di antara orang-orang yang sama-sama dia bersabar dan berusaha untuk sabar di dalam menghadapi fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Taib. Berarti tidak mungkin istiqamah kecuali orang yang bersabar. Dan di zaman fitnah, semakin banyak fitnah harus semakin kuat dalam kesabaran. Bagaimana supaya mendapatkan kesabaran tersebut? Caranya adalah dengan menambah iman. Karena seseorang bisa bersabar ketika semakin besar keimanan yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan keadaan seorang yang beriman, seluruh perkaranya adalah baik. Dan yang demikian tidak Allah SWT berikan kecuali kepada orang yang beriman. Kalau dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Semakin besar keimanannya, maka akan semakin besar kesabarannya. Berarti di sini kita harus mengetahui
apa perkara-perkara yang bisa menambah keimanan. Saya ulangi, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman dan istiqamah. Dan tidak mungkin istiqamah kecuali orang yang bersabar. Dan untuk bisa bersabar di tengah-tengah fitnah yang semakin besar, maka seseorang harus menambah keimanan. Dan di antara cara untuk menambah keimanan kita sebutkan di antaranya yang pertama adalah seseorang berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, yaitu memahami kalamullah, bukan hanya sekedar membacanya saja. Dan kita sebagai orang ajam, bukan orang Arab, tentunya kita tidak seperti mereka yang bahasa Arab ini adalah bahasa sehari-hari mereka. Dan ternyata supaya iman kita ini bertambah, sehingga kita bisa mendapatkan kesabaran, di antara caranya yang paling utama adalah mentadabburi Al-Quran. Dan makna tadabbur adalah berusaha untuk memahami, menghayati isinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah di dalam hati-hati ada penutup-penutupnya? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu berbarakah supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ibnul Qayyim beliau pernah mengingatkan, qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahhumin khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahhumin. Sungguh seseorang membaca satu ayat tapi dia memikirkan, berusaha untuk memahami ayat tersebut, itu lebih baik daripada dia membaca khatmah dari Al-Fatihah sampai An-Nas tanpa dia mentadabburi, tanpa dia memahami ayatnya. Dan ini kadang menjadi keadaan sebagian besar kita. Dia membaca Al-Quran sudah bagus, tapi kalau hanya sekedar membaca saja tetapi tanpa kita memahami maknanya, maka manfaatnya bagi hati kita ini menjadi berkurang. Kemudian beliau mengatakan wa anfa'u lil qalb wa ad'a fi husulil imani wa dzauqi halawatil Quran. Dengan kita mentadabburi itu lebih bermanfaat bagi hati dan lebih mendatangkan keimanan dan manisnya, atau bisa merasakan manisnya Al-Quran. Coba sekali-kali ketika kita duduk, maka kita membaca satu ayat, berusaha untuk memahami maknanya meskipun dengan terjemahan, kemudian kita memikirkan, mendalami, menyelami makna tersebut. Misalnya firman Allah SWT, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian kita berhenti, kita berfikir, ya kita mentadaburi makna ayat ini, hanya kepadamu. Berarti ini adalah janji dari saya sebagai seorang hamba untuk menyembah kepada Allah saja.
Karena makna hanya kepadamu berarti tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Akhirnya merembet ke berbagai ibadah yang kita tahu. Berarti doa tidak boleh aku serahkan kepada selain Allah. Bernazar tidak boleh aku serahkan kepada selain Allah. Menyembelih tidak boleh aku serahkan kepada selain Allah. Berarti setiap hari, dalam setiap solat dan bahkan setiap rakaat aku berjanji kepada Allah untuk bertauhid. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian kita renungi apa hubungan antara meminta pertolongan dengan menyembah kepada Allah SWT. Dia berpikir, merenung, oh iya, Allah SWT ingin mengisyaratkan bahwasanya seseorang di dalam beribadah kepada Allah tidak mungkin dia melakukan ibadah tersebut kecuali apabila ditolong oleh Allah SWT. Berarti ketika seseorang mau beribadah, salat, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, tidak lupa dia memohon pertolongan kepada Allah SWT dalam melakukan berbagai pekerjaan tersebut. Sedikit saja satu ayat tetapi dia berusaha untuk mentadaburi maknanya, maka dia akan merasakan bedanya daripada ketika dia membaca satu lembar, dua lembar, bahkan satu khatmah tanpa dia sama sekali memahami apa yang dia baca. Ini di antara sebab yang utama seseorang bisa mendapatkan tambahan iman. Silakan antum coba, dan insyaallah masing-masing dari kita meskipun dia belum bisa bahasa Arab, tapi alhamdulillah di sana sudah ada terjemahan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah memikirkan kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Kalau tadi ayat-ayat Allah yang syar'iyah yang tertulis di dalam Al-Quran, maka yang kedua di antara sebab yang bisa menambah keimanan kita adalah seseorang menggunakan akalnya untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam dirinya dan juga yang ada di sekitarnya. Dan ini di antara perkara yang sebagian besar dari kita juga banyak melalaikan. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, bahkan yang ada di dalam diri kita sendiri, tapi kita lalai, kita lupa lewat tanda-tanda kekuasaan tersebut di depan kita dan kita rasakan bahkan, tetapi kita tidak memikirkan tanda-tanda kekuasaan tersebut. Padahal Allah SWT sengaja menciptakan tanda-tanda tersebut di sekitar kita dan juga di dalam diri kita supaya kita mengetahui tentang kekuasaannya, supaya kita ingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi ini banyak tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin kalau dia mau berfikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihatnya? Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, penciptaan langit dan juga bumi. Seorang melihat di siang hari atau di malam hari, melihat ke atas, melihat penciptaan Allah SWT berupa langit yang demikian besarnya, bangunan yang demikian luasnya, demikian besarnya, tapi subhanallah tidak ada satupun tiang yang menyangga langit tersebut. Kita di dunia ini
canggih apapun sebuah bangunan, pasti dia memiliki tiang. Dan bangunan as-samawat ini adalah bangunan yang paling besar. Allah SWT jadikan dan Allah SWT bangun langit ini tanpa memiliki tiang. Maka seseorang menyadari bahwasanya tidaklah menahan langit tersebut kecuali yang telah menciptakannya. Berarti Allah SWT memiliki kekuatan yang luar biasa. Berpikir terus berarti Allah SWT tidak pernah tidur. Terjaga senantiasa bangunan tersebut sehingga dia tidak jatuh ke bumi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah SWT tidak ditimpa rasa ngantuk dan juga tidak ditimpa rasa atau tidak ditimpa tidur. Menunjukkan bahwasanya dialah yang maha hidup, dialah yang maha kuat. Ini baru kita memperhatikan penciptaan Allah SWT yang berupa langit. Demikian pula bumi yang kita injak, yang kita rasakan, bagaimana Allah SWT menjadikan bumi ini. Seorang melihat bagaimana Allah SWT menciptakan bumi dalam keadaan datar, sehingga bisa diambil manfaatnya dan juga faedahnya oleh manusia untuk jalan, kemudian pembuatan rumah, pembuatan berbagai fasilitas. Allah SWT jadikan bumi ini datar, lapang. Kemudian Allah SWT jadikan bumi ini memiliki sifat yang pertengahan sehingga dimanfaatkan oleh manusia. Dia tidak sekeras besi atau baja yang tentunya akan menyusahkan manusia ketika dia akan mengebor, ketika dia akan membongkar, ketika dia akan menanam. Seandainya bumi itu keras seperti baja, dan Allah SWT tidak jadikan bumi itu lembek seperti bubur, sehingga ini mudarat bagi manusia, tidak bisa manusia mengambil faedah dari bumi tersebut. Tapi Allah SWT jadikan dia tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek, sehingga kita bisa berjalan, naik mobil, membangun rumah, dan kita juga bisa menanam. Kita bisa membongkar, menggali. Demikian Allah SWT jadikan sifat bumi tersebut. Maka tidaklah menciptakan ini kecuali Allah SWT yang maha bijaksana, yang mengetahui berbagai maslahat bagi manusia. Kemudian dia suatu saat memikirkan lagi tentang tanda kekuasaan Allah yang lain, yang banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal masing-masing dari kita merasakan, masing-masing dari kita melalui tanda-tanda kekuasaan tersebut, yaitu tanda kekuasaan Allah yang berupa siang dan juga malam, pergantian antara siang dan juga malam. Allah jadikan di sana ada malam, di sana ada siang, yang memiliki faedah yang besar bagi manusia. Siang mereka bisa bekerja, dan dijadikan oleh Allah SWT malam karena manusia butuh istirahat. Dan kondisi yang paling bagus bagi manusia untuk istirahat adalah di waktu malam hari, sehingga besoknya lagi manusia dalam keadaan dia segar kembali untuk melakukan pekerjaannya.
Dengan adanya siang dan malam, kita bisa mengetahui waktu. Ketika diketahui siang dan malam, maka satu siang dan satu malam dinamakan dengan satu hari. Kalau ada 7 hari, berarti kita tahu apa yang dinamakan dengan satu pekan, yang terdiri dari 7 hari. Setelahnya kita mengetahui apa yang dinamakan dengan satu bulan, 4 pekan. Ketika kita mengetahui satu bulan, maka kita mengetahui 1 tahun. Kita mengetahui 1 abad. Dan demikianlah sehingga manusia dengan adanya siang dan malam ini banyak maslahat yang didapatkan oleh mereka. Ketika mereka tahu hari, bulan, akhirnya bisa ditentukan liburan kita akan pulang bulan Juni. Dengan adanya siang dan malam bisa diatur. Kita masuk kantor mulainya jam 6. Kenapa demikian? Karena ada 1 hari, ada 1 malam. Setelah berlalu 1 hari 1 malam, maka ada hari yang baru dan seterusnya. Sehingga bisa ditentukan kapan seseorang mendapatkan gaji. Mendapatkan gaji setiap tanggal 1 di awal bulan. Banyak maslahat yang didapatkan oleh manusia ketika Allah SWT menjadikan di sana siang dan juga malam. Bayangkan seandainya Allah SWT tidak menjadikan siang, tidak menjadikan malam, siang terus misalnya, atau dijadikan malam terus oleh Allah SWT. Bagaimana kita bisa menentukan waktu-waktu tersebut yang merupakan maslahat bagi manusia? Sehingga Allah SWT di dalam Al-Quran mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan juga siang ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang berakal. Dan untuk melakukan ini tidak perlu banyak uang. Masing-masing dari kita bisa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah dimanapun dia berada. Di kantor, tentang minyak yang sedang dia garap, bisa dia mentadaburi, bisa dia memikirkan tanda kekuasaan Allah tersebut. Di rumahnya, di lapangan, di masjid, dan orang lain tidak perlu tahu apa yang sedang kita lakukan. Tapi ternyata kita sedang melakukan amalan yang besar yang bisa menambah keimanan kita masing-masing. Dan ini selain yang pertama tadi, yaitu memikirkan apa yang ada dalam Al-Quran, kalau kita lakukan juga termasuk di antara yang menjadikan seseorang semakin dekat dengan Allah SWT. Di saat manusia lalai melewati siangnya, melewati malamnya, berjalan di atas bumi tanpa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, ternyata kita memikirkan, maka ini termasuk di antara hal yang menjadikan tambah keimanan seseorang. Satu lagi di antara hal yang bisa menguatkan dan menambah keimanan seseorang adalah mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah melalui nama-namanya. Mempelajari Ar-Rahman dan apa makna dan juga kandungan dari nama ini. Al-Ghafur, Al-Alim, yang kalau kita perhatikan, semakin kita memahami nama-nama Allah tersebut, maka akan semakin bertambah keimanan seseorang dan kecintaan seseorang kepada Allah Rabbul Alamin. Allah SWT telah memperkenalkan dirinya
dengan menyebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran. Maka seharusnya kita sebagai seorang hamba berusaha untuk memahami makna dari nama-nama tersebut. Allah SWT ingin memperkenalkan dirinya, maka kita berusaha untuk memahami makna dari nama-nama tersebut. Satu nama saja, kemudian kita pahami maknanya, kemudian kita lihat dampaknya dengan apa yang ada di sekitar kita, maka ini bisa menambah keimanan seseorang. Ar-Rahman artinya adalah yang maha penyayang, yang maha luas kasih sayangnya, yang kasih sayang Allah SWT meliputi segala sesuatu. Maka dia lihat apa yang ada di sekitarnya, ternyata ini adalah dampak dari sifat Allah SWT Ar-Rahmah, dampak dari nama Allah SWT Ar-Rahman. Allah SWT menciptakan kita dengan rahmatnya, memberikan rezeki karena Allah SWT sayang kepada kita, memberikan hidayah karena Allah SWT sayang kepada kita. Mengapa diutus Nabi Muhammad SAW? Juga karena kasih sayang Allah. Mengapa diturunkan Al-Quran? Juga karena kasih sayang Allah SWT. Maka ini semua adalah athar dari rahmat Allah SWT. Kalau dia mengetahui bahwasanya Allah SWT adalah Ar-Rahman, maka yang muncul di dalam dirinya adalah husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah SWT dalam setiap keadaan. Dia mendapatkan musibah karena dia tahu bahwasanya Allah SWT adalah Ar-Rahman. Dia yakin bahwasanya di belakang musibah itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan nikmat juga demikian, ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 3 perkara yang paling penting atau di antara yang utama yang insyaallah apabila kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini bisa memperkuat keimanan kita. Dan kalau iman seseorang kuat, maka insyaallah akan menjadi bertambah kesabarannya. Dan kalau dia bertambah kesabarannya, maka ini bisa menjadi faktor utama untuk tetap istiqomah di atas jalan yang lurus di tengah-tengah banyaknya fitnah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan wallahu alam, apakah masih ada kesempatan untuk tanya jawab? Di sini. Baik. Ada pertanyaan yang pertama. Bagaimana hukumnya orang yang menganggap setiap agama adalah sama dan dia masih mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain? Apakah bisa membatalkan imannya? Bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut? Allah SWT dialah yang mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan di ayat yang lain Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya. Kalau memang keimanan seseorang adalah benar, jujur, percaya kepada Allah dan juga Rasulnya, harusnya dia mempercayai ayat ini. Karena Allah SWT dialah yang mengatakan dan mengabarkan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Kalau memang dia beriman, harusnya dia membenarkan ayat ini dan berani mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Kalau sampai dia mengatakan agama semuanya benar,
agama semuanya sama, diridhai oleh Allah SWT, berarti dia telah menentang apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbahaya. Kalau sampai mendustakan firman Allah, padahal dia sudah membaca ayatnya dan mengatakan ini dusta, maka ini bisa sampai kepada kekufuran. Meskipun dia dalam keadaan sholat, meskipun dia berpuasa, meskipun dia sholat berjamaah, tapi kalau sampai dia mengatakan setelah dijelaskan atau mengatakan dan dia sudah tahu ayatnya, Allah SWT mengabarkan bahwa Islam itu adalah satu-satunya yang benar, maka ini dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam takdzib, yaitu mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mendustakan ayat Allah adalah bagian dari kekufuran. Tapi sebagian orang mengucapkan ucapan ini terkadang dia dalam keadaan jahil, dalam keadaan dia tidak tahu, atau dia memaksudkan satu makna bahwasanya masing-masing dari agama tersebut sama-sama menyuruh penganutnya untuk berbuat baik kepada manusia yang lain. Dia melihat dari sisi itu, kemudian dia mengatakan semua agama adalah sama. Tentunya orang yang demikian tidak bisa serta-merta kita hukumi dia adalah orang yang telah keluar dari agama Islam, karena ucapan yang dia ucapkan tadi adalah karena kebodohan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut? Kita nasihati. Mungkin dia adalah orang yang jahil, dan orang yang jahil yu'allam. Orang yang jahil maka dia diajarkan sampai dia mengetahui dan memahami kesalahan apa yang dia ucapkan. Kalau maksud dia adalah ingin mempraktekkan sikap toleransi, maka kita sampaikan bahwasanya di dalam Islam keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang benar dan satu-satunya yang benar bukan berarti membolehkan kita untuk mendolimi penganut agama yang lain. Kita sampaikan bahwasanya dalam agama Islam boleh seorang muslim berbakti kepada orang tua yang kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya dalam keadaan yang baik. Seorang muslim boleh dia menengok orang kafir yang merupakan tetangganya yang sakit. Nabi SAW dahulu pernah menjenguk tetangganya orang Yahudi yang sakit, padahal dia adalah orang Yahudi, dijenguk oleh Nabi SAW. Dan Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah SWT tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang mereka tidak mengeluarkan kalian dari kampung kalian, tidak mengusir kalian dan tidak memerangi kalian. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Ini toleransi yang ada di dalam agama Islam. Toleransi yang tidak kebablasan. Boleh dalam satu keadaan, beberapa keadaan kita bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam. Tapi di sana ada beberapa perkara yang harga mati tidak boleh kita melakukannya. Seperti misalnya mengucapkan salam pada orang yang di luar Islam, atau misalnya menyolatkan mereka, mendoakan mereka dengan ampunan, menguburkan mereka di pekuburan kaum muslimin. Maka ini adalah perkara-perkara yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Termasuk diantaranya adalah mengucapkan ucapan selamat hari raya kepada orang-orang kafir, atau tasyabbuh dengan
hari raya mereka atau pakaian mereka, maka ini suatu yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kemudian di sana ada pertanyaan, kapankah akhir zaman yang dimaksud ketika pahala yang dikerjakan seseorang saat itu sebesar pahala 50 orang sahabat? Apakah saat ini sudah masuk di dalam akhir zaman atau belum? Kalau kita melihat tanda-tanda dekatnya as-sa'ah, maka zaman ini adalah termasuk akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita banyak dari tanda-tanda hari kiamat, dan sebagian besarnya sudah terjadi. Bahkan diutusnya beliau SAW sebagai seorang nabi, ini adalah bagian dari tanda dekatnya as-sa'ah. Terbelahnya bulan telah terjadi di zaman Nabi SAW. Banyaknya perzinaan, dan semuanya kita tahu yang demikian. Banyaknya pembunuhan, dan setiap hari di media hampir tidak luput dari berita tentang pembunuhan. Tersebarnya riba, hampir setiap muamalah di situ ada atau tidak terlepas dari riba, dan seterusnya. Tersebarnya kebodohan, mulai punahnya ilmu. Orang-orang yang dahulunya miskin sekarang sudah mulai mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Keluarnya api di Hijaz, dan ini sudah terjadi pada tahun 654 Hijriah, sehingga dampak dari api tersebut atau bekas dari api tersebut terlihat pada onta-onta yang ada di sekitar Baitul Maqdis, menunjukkan tentang besarnya api tersebut, sehingga warna kuning apinya itu terlihat pada onta-onta yang ada di Baitul Maqdis. Dan itu terjadi di zaman Al-Imam An-Nawawi pada tahun 654 Hijriah. Dan demikianlah para ulama menjelaskan ketika melihat tanda-tanda hari kiamat tersebut, sebagian besarnya ini sudah terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya kita sudah berada di akhir zaman, dan tentunya kalau memang demikian yang terjadi, hendaklah semakin kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi as-sa'ah tersebut. Itu adalah sesuatu yang sangat dekat. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat as-sa'ah dan telah terbelah bulan. Itu diturunkan oleh Allah SWT kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan hari ini? Nah, sehingga kita berharap semoga orang yang bersabar di hari ini dan dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW di saat banyak orang yang melupakannya, maka semoga dia mendapatkan pahala yang besar sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Satu lagi, apakah sikap seorang yang ingin menghindari fitnah yang lebih banyak seperti di negeri kita bisa menjadi alasan untuk tetap memilih tinggal di negeri ini? Bisa saja, dan boleh seseorang tinggal di bumi atau daerah yang menurut dia lebih menjaga dia dari fitnah. Ini adalah bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha. Terkadang seseorang tinggal di sebuah negeri atau sebagian daerah dan dia tidak bisa menjaga dirinya dari fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat.
Tapi ketika dia berada di negeri yang lain, di daerah yang lain, wilayah yang lain, dia mendapatkan di situ hatinya. Dan di situ dia mendapatkan tambahan keimanan, kemudahan untuk menjaga keimanan dia. Maka tentunya seseorang berusaha untuk menjaga keimanannya. Kalau memang dia bisa menjaga keimanannya dengan tinggal di negeri tersebut, maka silahkan dia tinggal di negeri tersebut. Dan kita tahu bahwa di dalam agama Islam ada yang dinamakan dengan hijrah. Dan hijrah bukan hanya dari negeri syirik menuju negeri Islam, tapi terkadang dari negeri yang penuh dengan kerusakan, kemudian dia pindah ke negeri yang lain yang aman dari kerusakan, dari fitnah-fitnah tersebut. Maka semoga kalau memang niatnya demikian, maka ini adalah ada pahala tersendiri bagi orang yang melakukannya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.